Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat MTS, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan penuh semangat ya. Pernahkah kalian bertanya, kenapa ya kita lahir di keluarga yang berbeda? Atau kenapa kadang rencana kita tidak berjalan seperti yang kita inginkan? Nah, semua itu berkaitan dengan satu hal penting dalam iman kita, yaitu iman kepada qadha dan qadar. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang apa itu qadha dan qadar, mengapa kita harus beriman kepadanya, dan bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi takdir Allah. Yuk, siapkan buku catatan, fokuskan perhatian, dan mari kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu ada 5. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian qadha dan qadar. Kedua, peserta didik mampu membedakan makna qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. 3, peserta didik mampu menyebutkan dan mengidentifikasi dalil nakli tentang iman kepada qadha dan qadar. 4, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara qadha dan qadar. 5, peserta didik mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kalian tahu tidak apa itu iman kepada qadha dan qadar? Untuk mengetahui apa itu iman kepada qadha dan qadar, yuk perhatikan penjelasan berikut. Memahami makna iman kepada qadha dan qadar. Qadha dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang ke-6. Iman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan iman menurut istilah yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Qadha dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh makhluknya. Selanjutnya yaitu arti qadha dan qadar. Qadha adalah ketetapan Allah sejak zaman azali atas semua makhluknya yang tertulis di Lauhul Mahfudz. Artinya, qadha itu adalah ketetapan Allah yang akan terjadi. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi atau pelaksanaan dari ketetapan Allah sesuai waktu, tempat, dan cara yang Allah kehendaki. Kemudian jika digabungkan maknanya, iman kepada qadha dan qadar yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menetapkan ketentuan atau ketetapan atas semua makhluknya di Lauhul Mahfudz. Qadha dan qadar bisa disebut dengan takdir. Takdir Allah hanya Allah yang tahu. Manusia hanya bisa berusaha, berdoa, berikhtiar. Tentang iman kepada qadha dan qadar yaitu terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 49 dan surat Al-Hadid ayat 22. Yang pertama, surat Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi Allah menetapkan ketetapan kepada semua makhluknya yaitu sesuai dengan ukuran masing-masing.
Yang kedua, surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, tiada sesuatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab, yaitu kitab Lauhul Mahfud, sebelum kami mewujudkannya. Hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh kejadian di alam semesta. Segala sesuatu terjadi bukan secara kebetulan, melainkan berjalan sesuai dengan aturan dan kehendaknya. Peredaran matahari, bintang, bulan hingga rotasi bumi adalah bukti bahwa semua telah ditetapkan dengan penuh hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami qada dan qadar, kita diajak untuk menyadari bahwa setiap peristiwa dalam hidup memiliki makna dan berada dalam rencananya. Fungsi iman kepada qada dan qadar yaitu 1. Menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah. 3. Mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. 4. Manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. 5. Membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah. 6. Mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-cita. Selain fungsi iman kepada qada dan qadar, materi ini juga menjelaskan tentang perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, melatih diri untuk pandai bersyukur atas nikmat Allah. 2. Mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup. 3. Berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. 4. Melatih diri untuk sabar dan tabah. 5. Senantiasa berprasangka baik kepada Allah. 6. Selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. 7. Yakin bahwa di balik sesuatu peristiwa pasti ada hikmahnya. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil dari iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, semakin dekat kepada Allah. 2. Melatih sikap husnudzon kepada Allah. Husnudzon yaitu berprasangka baik. 3. Melatih kesabaran atas takdir yang diberikan oleh Allah. 4. Terhindar dari sifat sombong. 5. Menenangkan jiwa. Karena kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi ini yaitu iman kepada qada dan qadar adalah keyakinan bahwa semua ketentuan dan kejadian dalam hidup telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada merupakan ketetapan Allah sejak zaman azali yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah pelaksanaan dari ketetapan Allah. Dengan beriman kepada qada dan qadar, manusia dapat terdorong untuk terus berikhtiar, bersabar, bersyukur, dan bertawakal, serta meyakini bahwa setiap peristiwa mengandung hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak-anak, jadi mari kita belajar lebih tenang, karena takdir Allah tak pernah salah alamat. Ia selalu datang membawa hikmah. Berikhtiar dengan doa, berserah dengan iman, di sanalah indahnya qada dan qadar. Anak-anak hebat, terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Semoga materi yang kita pelajari bisa menambah ilmu dan semangat kalian untuk terus belajar. Jangan lupa untuk mengulang kembali di rumah dan bertanya jika ada yang belum dipahami. Tetap jaga kesehatan, rajin beribadah, dan selalu berbuat baik ya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.